Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari beliau pada hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Sebelum taklim ini kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal. Alhamdulillah, pemilihan kepengurusan Masjid Al-Amin dapat berjalan dengan baik dan saya diamanahkan untuk memimpin masjid ini. Mohon doanya untuk bisa istiqomah dan untuk bisa amanah di dalam mengemban tugas ini. Ini adalah tugas yang berat, meskipun sudah pernah dijalankan, tetapi ini adalah tugas yang berat yang diamanahkan oleh Allah lewat para jamaah Masjid Al-Amin. Jadi mohon doanya untuk bisa istiqomah dan amanah di dalam mengemban tugas ini. Yang kedua, susunan pengurus itu saya akan usahakan dalam minggu ini, sehingga malam Jumat depan itu pengurusnya sudah baru, itu minimalnya bisa jadi dalam minggu ini. Yang saya perkirakan malam Selasa saya perkirakan akan dibentuk kepengurusan yang barunya. Tidak terasa saya aktif di sini sudah cukup lama. Pertama di remaja Masjid Al-Amin, kemudian jadi ketua itu ada yang tahu berapa periode? Ternyata sudah 5 periode, berarti sudah 15 tahun, genap 15 tahun. Ini yang ke-6. Jadi sudah genap 15 tahun jadi ketua Masjid Al-Amin. Tidak berasa umur itu terus bertambah dari remaja masjid aktif, kemudian sekarang sudah, kalau saya menganggap diri saya ini sudah tua, sudah lebih banyak, harus lebih banyak taubat dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terasa sudah 15 tahun memimpin masjid ini, lalu diamanahkan yang ke periode ke-6. Jadi sekarang ini periode ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nashihud Diniyah ini. Masih halaman 98. Halaman 98, 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam, kemudian ketahuilah, anna hudura ilal jumu'ati, bahwa hadir untuk melaksanakan sholat Jumat ma'al uzris sahihi, disertai uzur yang sahih, disertai adanya uzur yang dibenarkan oleh agama, allazi yumkinul hudur ma'ahu, yang dia memungkinkan untuk tetap hadir, afdalu, maka itu lebih utama. Jadi misalkan kita dalam posisi musafir itu boleh sholat Jumat, boleh sholat zuhur, itu pilihannya. Kita milih sholat Jumat, itu lebih utama dan lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita sakitnya berat, dirawat,
itu uzur, boleh tidak sholat Jumat karena sakit yang berat, lalu orang tersebut memilih tetap sholat Jumat, maka itu lebih utama hadirin sekalian, selama sakit itu tidak menularkan orang lain, yang resikonya adalah resiko diri sendiri. Maka kehadiran sholat Jumat dalam keadaan uzur yang dibolehkan yang dibolehkan untuk tidak hadir, dia memilih hadir, maka kehadiran itu lebih utama daripada diganti sholat zuhur hadirin sekalian. Wa yadullu, dan hal itu menunjukkan ala sahibihi min sahibihi, terhadap orang itu, ala kamali ta'zimi lillahi, akan sempurnanya mengagungkan Allah, li hukukihi, dan kepada hak-haknya Allah. Berarti orang tersebut adalah orang yang menyempurnakan keagungan Allah, orang yang menyempurnakan hak-haknya Allah hadirin sekalian. Wa ala tamamir raghbati fima indallahi min thawabihi, dan sempurnanya kecintaan kepada Allah dan kesempurnaan cintanya kepada pahala dari Allah. Wa syiddatir raghbati min sukhtihi wa iqabihi, dan sangat takut kepada siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia boleh enggak sholat Jumat, tapi lebih memilih sholat Jumat, itu menunjukkan kecintaannya kepada Allah dan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Nah, kalau yang seperti itu saja lebih utama daripada sholat zuhur, apalagi orang yang gak punya uzur lalu tidak sholat, maka itu hukumnya dosa besar hadirin sekalian. Jadi ada orang yang memilih pekerjaannya lalu dia sampai gak sholat Jumat, itu dosa besar hadirin sekalian. Ada orang yang memilih santai-santai lalu tidak sholat Jumat, itu hukumnya dosa besar hadirin sekalian. Kalau sampai 3 kali maka divonis kafir hadirin sekalian. Orang tersebut harus syahadat lalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Jadi dalam sholat Jumat ini tidak main-main hadirin sekalian. Wa'lam, ketahuilah, as'adakallahu, semoga Allah membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, anna yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari Jumat itu sayyidul ayyam, adalah pemimpinnya hari, adalah hari yang paling utama. Pemimpinnya hari maksudnya hari yang paling utama. Jadi Jumat itu hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari lain hadirin sekalian. Walahu syarafun indallahi, dan hari Jumat memiliki keutamaan di sisi Allah, azimun, yang besar, memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat dibandingkan dengan hari-hari lain adalah hari yang lebih utama, adalah hari kita memperbanyak ibadah hadirin sekalian. Wa fihi, di dalam hari Jumat itu, khalaqallahu Adama alaihi salam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Wa fihi, dan di dalam hari itu, yuqimus sa'atu, akan terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat hadirin sekalian. Wa fihi, dan di dalam hari itu, ya'zanu li ahlil jannati fi ziyaratihi, Allah mengizinkan kepada para penduduk surga untuk mengunjunginya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surga ahlul jannah, orang-orang penghuni surga bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat hadirin sekalian. Jadi hari Jumat itu hari yang paling utama hadirin sekalian. Jadi ketahuilah hadirin sekalian bahwa kenikmatan
para penduduk surga yang paling besar adalah bertemu dengan Allah. Jadi kalau sudah bertemu dengan Allah, hadirin sekalian, kalau sudah bertemu dengan Allah, itu hilang seluruh kenikmatan surga, karena yang paling besarnya kenikmatan bagi seorang mukmin adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi kenikmatan bertemu Allah lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan surga itu sendiri, hadirin sekalian. Dan orang yang beriman, hadirin sekalian, telah dipersilahkan bertemu dengan Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di sepertiga malam yang terakhir, tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Nah, itu saatnya bertemu dengan Allah, hadirin sekalian, bagi orang yang beriman. Sehingga orang-orang tertentu, para ulama, para salafus soleh sudah merasakan kebahagiaan yang lebih besar dari surga karena bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, hadirin sekalian, yaitu pada sepertiga malam yang akhir dia sholat tahajud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang tertentu dunia itu sudah nilainya sangat kecil, hadirin sekalian, karena keinginan dia berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allahnya sudah didapat lewat tahajud, hadirin sekalian. Nah, jadi orang-orang tertentu itu sudah menganggap kenikmatan dunia itu kecil, hadirin sekalian. Bertemu Allah dengan surga masih nikmat bertemu Allah, hadirin sekalian. Nah, orang tertentu yang sudah diberikan kenikmatan ibadah, hadirin sekalian, dia bertemu Allah lewat tahajud, hadirin sekalian, lewat ibadah sholat malamnya, hadirin sekalian. Maka kita berusaha untuk senantiasa mendapatkan nikmatnya ibadah sehingga nilai dunia itu terasa kecil buat kita, hadirin sekalian. Wal malaikatu, para malaikat, tusamma menamakan malam Jumat, tusamma menamakan yaumal Jum'ati, hari Jumat itu, yaumal mazidi, hari tambahnya rahmat Allah, hari bertambahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat menamakan hari Jumat adalah yaumal mazid, hari bertambahnya rahmat Allah. Likasrati ma yaftahullahu fihi, karena banyaknya apa-apa yang telah dibukakan oleh Allah pada hari Jumat itu, min abwabir rahmati, berupa pintu-pintu rahmat, wa yafidu minal fadli, dan melimpah anugerah karunia Allah, wa yabsutu minal khairi, dan banyaknya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Lalu saking banyaknya rahmat, lalu ada orang yang milihnya urusan dunia, hadirin sekalian. Maka kalau dia tahu, dia merasa sangat rugi, hadirin sekalian. Nah, kebanyakan nggak tahu, hadirin sekalian. Kebanyakan bisnisnya lebih penting daripada urusan akhirat, hadirin sekalian. Nah, buat orang-orang tertentu, maka dia untuk Jumat itu dia istimewakan, hadirin sekalian, hari untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal yaumi, di dalam hari Jumat ini, saatun, ada satu saat, ada satu waktu, syarifun, yang mulia, yustajabu fiha du'a'u mutlaqan, yang doa-doa diijabah oleh Allah di dalam waktu tersebut mutlaqan, secara mutlak. Mutlaqan maksudnya waktu apa saja itu diijab. Maksudnya doa apa saja diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Jumat itu ada satu waktu yang pada saat waktu itu seluruh doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat orang itu berdoa, hadirin sekalian. Wahya mubhamatun, dan itu disamarkan dan itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
fi jami'il yaumi, pada seluruh hari, pada seluruh, maksudnya seluruh hari Jumat itu, pada seluruh waktu di hari Jumat itu, waktu yang mustajabah itu sekitar setengah jam, itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ulama yang memberikan bocoran, hadirin sekalian. Bocoran itu maksudnya ada ulama-ulama tertentu yang makomnya sudah mukasyafah. Mukasyafah itu bisa melihat yang orang lain gak lihat, bisa tahu yang orang lain gak tahu, hadirin sekalian. Di antaranya ulama tersebut Imam Ghazali. Nah, dia tahu apa yang orang lain gak tahu, hadirin sekalian. Bahkan kematiannya dia tahu, hadirin sekalian. Kapan dia akan meninggal dunia dia tahu. Jadi sebagian urusan-urusan Allah ada orang yang mukasyafah, yaitu terbuka hatinya lantaran ketakwaan kepada Allah, hatinya terbuka sehingga bisa melihat yang orang lain tidak lihat, hadirin sekalian. Nah, itu ulama yang mukasyafah, hadirin sekalian. Nah, yaitu ada ulama yang memberitahu waktunya adalah antara 2 Jumat, hadirin sekalian, antara 2 khutbah Jumat, antara 2 khutbah Jumat. Makanya kalau hari Jumat khutbah jangan tidur, hadirin sekalian. Kalau tidur ya lupa doa, hadirin sekalian. Jadi antara 2 khutbah itu kita berdoa kepada Allah. Doa apa saja, hadirin sekalian, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktunya sangat pendek. Jadi waktunya kurang lebih sangat pendek, itu menurut sebagian ulama, hadirin sekalian. Jadi setelah khotib berkhutbah pertama lalu duduk. Nah, habis khutbah pertama selesai itu kita berdoa. Doa apa saja, hadirin sekalian. Lalu ketika khotib sudah naik mimbar lagi, itu sudah selesai waktunya, hadirin sekalian. Nah, itu sebagian ulama ada yang berpendapat disitulah waktunya, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan di hari Jumat ini memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qalahul Imamul Ghazali, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati Imam Ghazali, wa ghairuhu, dan lainnya. Jadi ulama ada yang ulama menjelaskan bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang sangat utama yang hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaika, maka haruslah kamu, fi hadzal yaumi, di hari ini, bimulazamatil a'malis sholihah, memperbanyak amal-amal soleh, hadirin sekalian. Jadi hari Jumat itu, hari itu kalau menurut agama mulainya maghrib. Ini malam Jumat berarti hari Jumat, karena kalau menurut agama pergantian hari itu maghrib. Jadi ini malam Jumat, berarti ini sudah hari Jumat, sudah malam yang utama, hadirin sekalian. Lalu terus malam, usahakan malam kita ibadah kepada Allah, niatkan tahajud. Kemudian nanti siangnya itu hari Jumat, selesai hari itu asar, hadirin sekalian. Waktu asar berakhir, itulah selesainya hari, hadirin sekalian. Tapi kalau menurut kalender nasional atau Masehi, pergantian hari itu jam 12 malam, hadirin sekalian. Jadi jam 12 malam itu berganti hari. Tapi kalau menurut agama Islam, pergantian hari itu adalah maghrib, hadirin sekalian. Jadi ini malam Jumat berarti malam yang paling utama, hadirin sekalian. Usahakan di malam Jumat, di hari Jumat, memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh. Wal wadhaifid diniyah, tugas-tugas keagamaan, kegiatan-kegiatan keagamaan. Wala taj'al, janganlah kamu menjadikan, laka bagimu, syughlan bi ghairiha, kesibukan yang lain, illa ayyakuna syughlan daruriyan, kecuali kesibukan yang darurat, la budda minhu, yang tidak boleh tidak, yang harus dilakukan. Kalau saya tiap Jumat enggak kerja,
dipecat dong. Nah, itu berarti kesibukan darurat. Kita jalani kesibukan itu. Kecuali kita bos, makanya kita jadilah bos. Jadi kita yang ngatur. Jadi kita yang ngatur sehingga orang kerja kita bisa ibadah kepada Allah. Dan sebaiknya kalau kita yang ngatur, Jumat libur, Minggu masuk, itu terserah kita. Kalau kita yang jadi bos, hadirin sekalian, itu misalkan kita boleh-boleh saja, hadirin sekalian. Nah, jadi kecuali kesibukan yang darurat. Kesibukan yang darurat itu kalau kita sedang bertugas jadi bawahan, lalu kalau kita tidak masuk terus-terusan, ya kita tentu dipecat, hadirin sekalian. Maka itu adalah syughlan darurian. Nah, solusinya jangan sampai tidak ibadah di hari Jumat, hadirin sekalian. Kalau kita sibuk bekerja, silahkan kerja, tetapi nanti kita tetap beribadah. Kita luangkan waktu untuk ibadah yang wajib maupun yang sunnah, hadirin sekalian. Jadi hari Jumat adalah hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan waktu hari Jumat ini isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.